tarhib bulan Ramadan ini mungkin sedikit saya ungkapkan mengenai pentingnya untuk tarawih ini. Dalam salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasul, saya membaca hadis ini dalam kitab Manhajus Saudi karangan Syekh Habib bin Zaid bin Beliau mengatakan hadis tersebut ini adalah keselamatan yaumul qiyamah rajulun yumkinuhu falaqul ilmi falam yaktub. Ingat, sesungguhnya kerugian orang yang paling merugi kelak di hari kiamat adalah rajulun yumkinuhu falaqul ilmi, yakni orang yang memiliki kesempatan untuk mencari ilmu, memiliki kesempatan untuk ngaji, datang ke majelis taklim, datang ke kajian, tapi malam dia tidak melaksanakan. Itulah orang yang paling merugi kelak di hari kiamat. Maka dari itu, alhamdulillah, khusus yang hadir, mudah-mudahan kita terbebas dari termasuk orang-orang yang merugikan di hari kiamat. Namun yang paling penting adalah kita ini berkewajiban untuk mengkaji, berkewajiban untuk tarawih. Hilangkan dalam hati kita bahwa kita lebih baik dari orang-orang yang kita ngaji. Jangan sampai akhirnya kita di majelis ilmu merasa saya lebih baik dari mereka yang tidak ngaji. Hilangkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena fungsi dari ngaji itu untuk menghilangkan hal semacam itu. Seandainya orang yang ngaji tetap memiliki hati seperti itu, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, lantas apa beda kita dengan orang-orang yang tidak mengaji? Pernah suatu ketika saat Rasul sedang menyampaikan wejangan beserta para sahabat, di halaman tersebut dihadiri sahabat, ada Rasul, lalu ada di pandai kita profesi harian para sahabat itu atau ada orang yang lain pada ngaji, dia bawa cangkuk pergi ke kebun. Nah, komentar para sahabat, orang tersebut celaka. Rasul sedang menyampaikan sabdanya, Rasul sedang menyampaikan, sedang mengajarkan ilmu, dia malah seperti ke kebun. Dia malah pergi berusaha, dia malah pergi mencari nafkah. Apa komentar Rasul atas perkataan para sahabat? Kata Rasul, biarkan orang tersebut mencari nafkah, itu adalah bentuk hikmah. Hikmah itu apa? Menjaga dirinya dari meminta belas kasihan lagi. Nah, kita harus seperti itu bapak-bapak sekalian. Nah, dalam Islam itu lagi prohibisi, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, yang harus memaksa itu pertama orang tua terhadap anaknya atau seorang guru terhadap muridnya, dan yang kedua adalah setiap individu terhadap dirinya sendiri. Jadi yang harus memaksa itu sebetulnya bukan kita pada teman kita, tetapi kita terhadap diri kita. Yang paling kita sekali lagi mencari ilmu adalah merupakan kewajiban. Orang yang paling merugi memiliki kesempatan untuk melakukan ilmu tidak melaksanakannya. Namun yang terpenting adalah jangan sampai hadirnya kita di sini, kita ngaji di sini merasa kita lebih baik daripada
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu adalah paman Nabi. Dia adalah sosok sahabat yang didoakan oleh Rasul agar paham terhadap Al-Quran. Nah, sahabat Ibnu Abbas ketika beliau ditanya ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul amal, beliau ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah ma khairul ayyam, hari apa yang paling baik. Pertanyaan kedua, wa ma khairul syuhur, bulan apa yang paling baik. Yang ketiga, wa ma khairul amal, perbuatan apa, amal apa yang paling baik. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata, khairul ayyam yaumal jumu'ah, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Maka hari Jumat pun ini sering disebut sayyidul ayyam, bukan ayam bukan. Jadi kapan ayam itu dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari yaumun. Yaumun hari, kalau ayam bagi beberapa hari. Karena hari itu dalam 1 minggu ada 7, maka lebih dari 1. Berarti jamak itu berarti banyak. Nah, hari yang paling baik kata sahabat Ibnu Abbas adalah hari Jumat. Mengapa hari Jumat dikategorikan dalam hari yang paling baik? Di antara sayyidul ayyam Allah Ta'ala di hari umat Muhammadiyah, Allah telah memberikan hari Jumat ini terhadap umat yang akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masyarakat terhadap hari Jumat ini terkesan terkesan sepele. Jangan pergi malam Jumat, biasanya banyak setan berkeliaran, itu satu. Jadi terkesannya itu hari Jumat, malam Jumat itu akar bapak-bapak sekalian. Yang pertama. Kemudian hari Jumat pun itu sering dikaitkan juga terhadap hubungan suami istri itu yang paling baik itu malam Jumat. Nah, itu juga terkait dengan hal yang sepele bapak-bapak sekalian. Namun kalau kita berbicara tentang hal itu, apakah benar malam Jumat itu malam yang paling baik untuk melakukan hubungan suami istri? Nah, ternyata ini ada kekeliruan. Karena dalam kitab Fathul Hijaz, ya, bukan Fathul Hijaz, Qurratul Uyun. Dalam kitab Qurratul Uyun yang paling baik itu sebetulnya malam Senin. Malam Senin. Tapi kalau menurut saya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu yang baik. Wah, baik. Yang nggak baik mah jangan. Nah, jadi animonya itu masih dalam lingkup seperti itu. Nah, lantas mengapa hari Jumat, malam hari Jumat atau malam Jumat itu termasuk hari yang paling baik? Karena begitu. Barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, dan orang tersebut matinya mati syahid. Mati syahid ini kan berbagai macam. Ada syahid dunia, ada 3 macam. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia itu bagaimana? Misalkan dia pergi ke medan perang untuk memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang memerangi agama. Ingat, memerangi orang-orang yang memerangi agama. Di tengah kan banyak konflik Pak ya. Misalkan di Suriah atau di mana? Di Libanon, di mana-mana lah Pak. Nah, orang ini wah jihad, stop dulu.
tahan dulu. Nah ini mereka ini perangnya karena apa? Apakah karena agama? Apakah karena tekanan politik? Nah kalau kita perang ke sana padahal perangnya karena politik, kita mati, itu mati konyol, mati konyol. Maka jihad yang paling baik itu mujahadah nafsi saja. Kalau untuk saat ini Bapak-bapak, haji itu jihad fisabilillah betul. Jihad fisabilillah kita menahan hawa nafsu kita dan pergi dari tempat haji, jihad kita. Ya kita kembali lagi. Orang yang jihad fisabilillah memerangi orang-orang yang memerangi agama Allah, lantas niatnya bukan karena ingin disebut orang pemberani, ingin disebut seorang syuhada, lantas matinya syahid saja di dunia, maka orang yang mati syahid itu haram dimatikan. Itu pertama. Yang kedua, haram dibungkus, artinya ditambah kain kafan itu kembali. Yang terakhir, beras itu saja. Kalau disolati terus dikubur itu sama saja. Nah, jadi orang-orang yang siap fisabilillah, lantas dia mati di saat perang melawan orang-orang yang memerangi agama Allah, tetapi hatinya tidak memerangi orang yang memerangi agama Allah, karena ada unsur ria, ada unsur takabur, maka syahidnya jadi syahid. Kemudian yang kedua, ada juga yang mati syahid itu syahid akhirat. Nah, orang yang syahid akhirat itu adalah orang-orang tidak berperang di jalan Allah, tetapi ada beberapa kriteria. Pertama, orang yang mati karena sakit perut. Apa sakit perut? Terus karena sakit tersebut meninggal dunia, itu matinya mati syahid. Tapi wah, orang bulan capek, capek di bulan. Sakit perut, pas sakit dan diobatin, mati, itu mati konyol. Itu mati konyol. Soalnya apa? Walat tubuh di aidikum ila tamuka. Jangan engkau menjadikan kerusakan terhadap diri kalian. Atau biasanya kalau pagi-pagi itu makan rujak sakit perut biasanya. Lantas kita ngerujak pagi-pagi belum makan apa-apa udah ngerujak, lalu sakit perut, maka rujak itu bapak jadi haram. Bisa haram? Bang al-adatu muhakkamatun bisyar'i. Adat itu, kebiasaan itu sering dijadikan landasan hukum syar'i. Kan kebiasaannya kalau ngerujak pagi-pagi itu suka sakit, itu kebiasaan. Nah, menjadi landasan hukum syar'i. Hukum syar'i itu yang wajib, haram, makruh, mubah, apa lagi? Sunnah, maka ditambah lagi menjadi khilaful aula. Nah, kemudian apalagi orang yang meninggal karena melahirkan. Seorang perempuan hamil, kemudian dia melahirkan, meninggal, itu meninggalnya syahid akhir. Kemudian orang yang meninggal karena tenggelam itu terlelap. Nah, orang tersebut meninggal mau syahid itu, syahidnya tapi syahid akhirat. Gak bisa renang nih. Kalau kali malam, mati konyol itu. Soalnya dia bukan jalan tenggelam, cuma tenggelamin diri. Terus orang yang mati karena hadmin, sedangkan gempa bumi tertimpa bangunan, meninggal, itu matinya kematian. Syahidnya syahid akhirat. Kemudian al-maqtul atau mazlum, orang yang mati karena dizolim. Mudah-mudahan kita dijauhkan, amin. Pulang dari sini, jalan ada yang berbeda,
Kalau misalkan ada orang yang mau mengambil harta kita, lantas kita melawan, nah kita mati karena melawan itu bisa juga. Kan yang dibelanya cuma motor, yang dibelanya cuma dunia, betul. Walaupun yang dibelanya cuma dunia, tetapi mempertahankan milik sendiri itu penting. Maka syariat itu memberikan apresiasi besar terhadap melindungi hak sendiri, gitu kan? Hanya kan dalam Islam itu kan menjamin seluruh aspek kehidupan, dari cuma menjaga harta, makanya diharapkan maling, bosong, curi, begal, dalam hidup nasri, menjaga kerukunan, makanya diharapkan zina itu haram. Apa kalau zina itu haram, nggak jelas ini anaknya siapa, ibunya siapa, bapaknya siapa. Nah sekarang itu musim yang jelas, yang instan, mie instan, bubur ada bubur instan, nikah juga ada yang instan, nikah bungkus kan sudah punya anak itu instan. Nah kalau sebanyak kita banyak hifdzul ilmi, menjaga kehormatan, makanya diharapkan mencemarkan nama baik dia dan seterusnya. Nah termasuk syahid akhirat pun yakni orang yang meninggal di hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat itu syahid akhirat, masya Allah. Nah namun para ulama ini lebih memperinci. Misalkan meninggalnya itu di Kamis sore, itu termasuk malam Jumat. Di Kamis sore itu termasuk malam Jumat. Malam Jumat apalagi, hari Jumat apalagi. Nah kemudian malam Sabtu itu termasuk dalam kategori orang yang meninggal pada. Nah dari itu inilah yang menjadi alasan diantaranya ya, diantara alasan mengapa hari Jumat menjadi hari yang paling Feel me like a Hellcat.